Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tanpa salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak, Ibu, saudara yang kami hormati, hari ini juga masih berkembang penambahan kasus di Kota Pekanbaru. Jadi kalau kita amati, ada beberapa fenomena yang kami lihat, yaitu pertama, identifikasi pasien didapatkan dari hasil konfirmasi positif, yaitu pertama dari generasi 1. Jadi masih ada penambahan kasus dari generasi 1 yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, yang mungkin nanti akan saya sampaikan juga, adanya penambahan kasus yang mana kita belum bisa menentukan ini dari generasi 1 atau generasi 2 atau dari generasi 3. Artinya apakah dia penularannya dari daerah luar, atau dia ditularkan dari kontak erat, atau dia memang didapat dari transmisi lokal. Ini kasus berikut ini mungkin yang menjadi fenomena. Baik, kami akan membacakan perkembangan kasus di Kota Pekanbaru tanggal 7 Mei tahun 2020. Hari ini kita bertambah satu kasus konfirmasi positif, yaitu Tuan S, umur 60 tahun. Tuan S ini merupakan tunawisma. Jadi kita belum bisa mendapatkan informasi jelas asal dari pasien tersebut, karena memang kondisi medis pasien yang tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang sangat jelas. Pasien ini masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru, ditemukan terlantar di halte bis di Panam, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat tanggal 2 Mei tahun 2020 dengan gejala sesak napas dan dengan gejala penyakit penyerta juga. Dari hasil swab PCR-nya diketahui pasien ini mempunyai hasil konfirmasi positif. Jadi kalau kita lihat, ini memang kasus yang viral mungkin ya, kasus yang pernah diedarkan di media sosial. Yang menjadi perhatian kita adalah masyarakat yang kontak erat dengan pasien tersebut, yaitu masyarakat yang menolong sampai ke petugas kepolisian yang juga ikut mengantar barangkali. Jadi harapan kami melalui media ini, masyarakat yang ikut menolong korban tersebut, ya, pasien tersebut, kemudian termasuk petugas, diharapkan untuk segera aktif memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ya, untuk dapat kita ketahui, kita identifikasi sebagai dia kontak erat dengan pasien tersebut. Dan ini mungkin menjadi PR kita, bagi kami di Dinas Kesehatan, bagaimana men-tracing pasien yang tunawisma ini, yang saat ini masih belum diketahui identifikasinya. Ya, barangkali bisa kita minta bantuan ke petugas kepolisian, atau bagaimana mengidentifikasi masyarakat kita ini, sehingga kita bisa tentukan apakah pasien ini merupakan warga Kota Pekanbaru atau berasal dari luar Kota Pekanbaru, sehingga kita langsung bisa menentukan kontak erat pasien tersebut, dan kalau kita ketemukan langsung bisa kita lakukan pemeriksaan swab PCR terhadap pasien tersebut. Mudah-mudahan, sekali lagi kami himbau pada masyarakat yang berkontak erat dengan pasien tunawisma yang terlantar yang ditemukan di halte di daerah Panam, yang dirujuk ke rumah sakit Aulia
ya, Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru. Segera untuk bisa memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ya, untuk dapat kita lakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pasien masyarakat yang kontak erat dengan pasien tersebut. Sehingga total kasus positif di Kota Pekanbaru yaitu 29 orang, dengan 11 masih dirawat, 14 pulang dan sembuh, dan 4 meninggal dunia. Kemudian untuk kasus PDP hari ini kita bertambah 8 orang, di mana 175 masih dirawat, 149 sehat dan pulang, dan 39 meninggal dunia. 40 meninggal dunia. Untuk PDP meninggal dunia hari ini bertambah 2 orang. Yang pertama Tuan RSZ, umur 29 tahun, berasal dari Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya. Kemudian yang kedua yaitu Tuan SJ, umur 65 tahun, berasal dari Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi. Pasien Tuan RSZ itu meninggal tanggal 6 Mei tahun 2020, sedangkan Tuan SJ meninggal tanggal 7 Mei tahun 2020, di mana hasil swab sudah diambil dan belum diketahui hasilnya. Pada almarhum kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga, dan mudah-mudahan almarhum bisa diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi kesabaran yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, hari ini kita juga bertambah kasus orang dalam pemantauan, yaitu 18 orang, sehingga total ODP kita 4.207 orang, di mana 251 masih dalam pemantauan, 3.956 selesai pemantauan. Kemudian dari pemeriksaan rapid test masih data kemarin, ya, dilakukan 1.328 rapid test dengan hasil 1.318 hasil negatif dan 10 hasil positif. Jadi kalau kita lihat fenomena yang ada di Kota Pekanbaru, kami mendapatkan kemungkinan adanya karier yang beredar di Kota Pekanbaru yang harus kita waspadai. Untuk itu kepada masyarakat, jangan keluar rumah, ya, hindari keluar rumah, keluar hanya untuk urusan sangat penting. Gunakan masker kalau keluar rumah, karena kita ketahui bahwa masih ada, kita temukan kasus-kasus yang kita belum jelas dia informasi atau penularannya dari mana. Cuci tangan, jaga kebersihan diri, kemudian makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan mari kita berdoa mudah-mudahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru segera berakhir hendaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.